So guys, balik lagi sama gue Deon Man. Balik lagi kita di Curkit, di Curhat Dikit episode 3. Episode 3 apa episode 2 ya? Lupa. Kayaknya episode 3 deh, episode 3. Di episode 2 ini, di episode 3 kali ini gue mau ngomongin tentang isu yang sedang rame. Yang pertama itu ada bahwasannya Pak Purbaya mau merubah RP1000 jadi RP1, atau bahasanya itu di remontada, di redominisasi. Itulah guys. Terus yang kedua adalah bahwasannya ada kabar bahwa akan terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Katanya tinggal menunggu waktu aja. Nah, disebutkan juga di bahwasannya kalau gempa, kita kan gue di sini bakal fokus ke gempa megatrustnya guys. Karena kalau buat bahas RP1000 berubah jadi RP1 itu gue kurang paham. Jadi gue akan lebih bahas ke gempa megatrustnya. Oke. Jadi berdasarkan informasi yang bertebaran dan informasi yang gue dapat, jadi gempa megatrust ini akan terjadi di 3 poin atau 3 titik utama di Indonesia, yaitu ada di Mentawai, terus ada di Sumba, satu lagi ada di apa namanya, Sumba, Selat Sunda. Jadi ada 3 ya, Selat Sunda, Sumba sama Mentawai. Nah, kebetulan gue ini tinggalnya di dekat Mentawai guys, Mentawai dan Enggano di Kota Bengkulu. Jadi sebelumnya, bagi kalian yang nggak tahu megatrust itu adalah intinya poinnya, megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat kencang yang bisa menyebabkan tsunami guys. Nah, itu intinya loh. Jadi kalian yang belum tahu megatrust itu apa sih? Nah itu guys, megatrust itu gempa yang pasti menyebabkan tsunami. Nah tapi kali ini di Indonesia diprediksi nggak tahu, tapi bakal ada, kalau dari prediksi BMKG itu bakal ada gempa megatrust, katanya tinggal menunggu waktu saja, tidak bisa diprediksi. Nah ini yang gawat guys, pusing juga kan. Jadi itu gue lihat tadi di info bahwasannya kalau misalnya ini benar-benar terjadi di Indonesia, terutama di Mentawai, itu di kota gue bakal kena sekitar 10 menit sampai 20 menit sesudah gempa itu bakal terjadi tsunami. Dan waktu untuk, nah ini gue mau kasih tahu guys tips kalau di tempat kalian terjadinya tsunami di Sumba, di Selat Sunda, ataupun yang tinggal di dekat Mentawai juga. Jadi gue tuh pernah baca-baca bahwasannya pakai rumus 20-20-20. Nah karena itu 20 menit untuk menyelamatkan diri, 20 jam untuk bertahan hidup. Bukan guys, 20 menit tuh untuk mencari tempat perlindungan diri. 20 menit untuk kabur, 20 menit untuk mencari perlindungan diri, 20 jam harus bertahan hidup setelah tsunami. Bukan setelah tsunami, saat tsunami harus bertahan hidup selama 20 jam. Karena biasanya setelah 20 jam tsunami itu akan surut lagi katanya guys. Jadi gue tuh dapat informasi yang seperti itu. Tapi informasi ini belum valid ya, belum valid bagi gue karena belum gue buktikan, dan semoga jangan sampai terbuktikan. Dan yang kedua, kalau kita bahas megatrust sebenarnya di Indonesia udah terjadi beberapa kali ya, termasuk di tsunami Aceh kemarin. Dan kalau untuk di Bengkulu sendiri itu udah terjadi di 1883 sama di 2007 waktu itu. Nah sebenarnya kalau untuk sejarah megatrust nih gue nggak paham amat ya guys ya. Jadi di sini gue cuma mau ngomong bahwasannya kita harus aware, harus lebih hati-hati lagi terhadap info-info yang sudah beredar ini, terutama info megatrust, karena yang pasti kena dampak yang lebih besar itu ya dampak dari kota-kota yang di pinggir pantai kayak gua di Kota Bengkulu, terus Kota Padang. Tapi kalau Aceh itu jauh dari
Mentawai jauh banget guys, jauh banget, nggak kena. Jambi nggak, dia di tengah-tengah. Palembang kayaknya enggak deh, kurang tahu juga kalau Palembang. Yang pasti Bengkulu sama Padang kalau benar terjadi megatrust itu sekitar 8,5 sampai 9,3 guys magnitudo. Kalau kalian bingung gimana kekuatan 8,5 sampai 9,3 tuh, kalian gini aja, kalau kalian pernah merasain gempa kecil-kecilan yang misalnya kalau kalian tidur terus kayak nah itu tuh kekuatannya masih 4,3 sampai 5,8. Oh sorry guys, agak kentut dikit, hehehe. Nah itu masih di sekitar 4 sampai 5,8. Kalau udah masuk ke 6 sampai 7,5 itu udah termasuk gede. Dan yang lebih gede lagi yang megatrust ini guys, 8,5 sampai 9,3. Itu bisa menyebabkan tsunami. Kalau yang 7,8 itu kemungkinan tsunami-nya ada, tapi nggak pasti kayak megatrust. Nah, ini kan yang kita bahas ini megatrust nih, jadi udah pasti tsunami guys, udah fix 100% aja. Kalau misalnya tsunami coba nih kalian bayangin guys, lagi enak-enak tidur kan, jam 01.00 tidur, terus gempa ya kan, gempa sudah tuh kita cuma dikasih 10 menit waktu setelah gempa itu untuk berlari sejauh-jauhnya dari pusat pantai. Paling kalau di sini cuma apa ya, Max? Berapa jam ya? Kalau dari sini cuma ya itulah tadi tuh. Gak bisa diprediksi guys. Ini kenapa gue buat kontennya agak belum selesai, karena ini gue buat kontennya di jam 12:30 bjir. Jadi gue agak ngantuk. Dan sorry ya guys ya, karena kontennya nggak konsisten, nggak sebenarnya plannya itu di satu hari satu konten, tapi gue belum ada waktu, jadi baru buat konten lagi hari ini setelah video kemarin udah 3 hari atau 4 hari gue gak buat konten, atau bahkan udah 5 hari pak. Dan untuk konten selanjutnya itu gue bakal shortcut juga, dan gue bakal bahas terkait kalau untuk konten ini mungkin kurang menarik ya pembahasannya, karena lebih ke informasi gempa, ke pokoknya yang kurang menarik lah untuk yang hobinya dengar penelitian, dengar pendidikan ini sih, ini kurang menarik. Dan di next gue bakal bahas yang lebih masuk logika, yaitu gue bakal bahas kenapa kalian kalau pakai ijazah, maksudnya kalau kalian lulusnya SMA jangan pernah lamar ke agensi atau lamar ke hiring yang ada tulisan atau embel-embel minimal ijazah SMP atau SMA. Jangan. Kenapa? Nanti gue bakal bahas di video selanjutnya. Mungkin untuk video terkait dengan informasi gempa megatrust ini gue cuma mau ngomong, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berdoa dan jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, keamanan, dan rasa nyaman. Amin. Ini videonya cukup sampai di sini. Gue izin tidur karena gue udah ngantuk. Dan besok gue bakal take video lagi. Untuk video ini gue bakal upload besok pagi. Dan untuk video selanjutnya gue bakal upload malamnya, sudah mampir. Jadi di satu hari besok bakal ada 2 video. Jadi tungguin aja ya. Jadi dadah, goodbye, see you, thanks for watching.